dalam hadisnya seperti yang baca tadi, igtanim khamsan qabla khamsin. Kita disuruh memelihara ya 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Antara lain yang pertama, hayataka qabla mautik. Hidup kita untuk Nabi, untuk ibadah. Okay? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Layatan ini ibadah. Belum hadir layatan sekali 2 kirat. Ya. 2 kirat itu digambarkan oleh Nabi SAW kal jabalaini azimaini, seperti 2 gunung yang besar, seperti Jabal Uhud, Jabal Rinjani. Sekali, berkali terlihatan mulai ya dibangun Hizbullah, dibentuk Hizbullah oleh Ummuna Dewan Mutasar, pengurus besar Nahdlatul Wathon waktu beliau menjadi pengurus besar. Jadi dekat tahun 2000. Dia umurnya Hizbullah niki 25 tahun. Wah dewasa nih. Nah, itu Hizbullah. Masya Allah luar biasa. Pahala beliau mendirikan barisan Hizbullah untuk ke depan. Karena disebut di dalam wasiat Bapak Maulana Syekh, di mana terbentuk barisan Hizbullah, ada wasiat beliau yang mengatakan apa katanya? Ya. Di dalam wasiat Bapak Maulana Syekh, guru besar kita, ya, kita ini termasuk pejuang-pejuang Nahdlatul Wathon. Ya. Termasuk pejuang-pejuang Nahdlatul Wathon. Pelunggu-pelunggu ini pejuang Nahdlatul Wathon. Ya. Disebut di dalam wasiat beliau. Karena itu termasuk salah satu kewajiban kita sebagai warga besar Nahdlatul Wathon untuk membela guru kita. Ya. Memelihara guru kita dari sesuatu yang kurang pas umpamanya. Mungkin umumnya kita selalu jaga, pengurus besar Nahdlatul Wathon selalu kita jaga. Itu termasuk ibadah. Ibadah dia. Sihhataka hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa ammal ladzina amanu wa amilus salihati fahum fi raudati yuhbarun. Wa ammal ladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil 'adzabi muhdarun. Nah, biasa orang yang selalu melaksanakan ibadah seperti tiang pelungguh niki, Masya Allah ya. Fahum fi raudatin yuhbarun. Di dalam taman sorga. Pas pelungguh di taman niki senang pelungguh, Masya Allah, sorga Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa indahnya kata pelungguh nanti. Sehingga Nabi sewaktu melihat sorga, masuk di dalam sorga waktu beliau mi'raj, beliau mengucapkan mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Selapuk dilihat oleh Nabi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sorga. Nah, sehingga Nabi mengatakan inna fil jannati la ghurafan yara zahiruha min batiniha wa yara batinuha min zahiriha. Qalu ya Rasulullah man sukkanuha? Qal liman yutibul kalam wa yut'imut ta'am wa yusalli bil lail wan nasu niyam wa yudimus siyam. Ya, wa yudimus siyam, selalu puasa, selalu melaksanakan ibadah, selalu mengucapkan kalimat-kalimat sebagus ni tagirannya barang fitnah dan ditekanggo kena fitnah itu. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, banyak disebut oleh Bapak Maulana Syekh di Al-Wasiat, disebutkan ya gunung fitnah bertubi-tubi di sana sini menjadi-jadi, fitnah kubra pasti terjadi, mungkin dahsyatnya di haus nanti. Tapi kita sebagai warga besar Nahdlatul Wathon, kita tetap sami'na wa ata'na. Duit lalu raustakah ni nak biasa mendengar duit lalu rausna itu ya, pada suatu saat akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Wala'iyadzubillah. Jadi orang Nahdlatul Wathon, warga besar Nahdlatul Wathon, Nabi diperintah dia oleh pimpinannya disuruh gotong royong, keluar tiang pelungguh gotong royong, disuruh menghadiri pengajian, hadir di pengajian, disuruh layatan, keluar kita layatan.
itulah tugas kita di bawah bimbingan ya pengurus besar Nahdlatul Wathon. Kehidupan niki harus kita ya perbaiki dengan sebaik-baiknya. Hayataka qabla mautik. Karena pada saat kita juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu arak juluan seperti almarhum, arak belakangan deh seperti kita ini kita menunggu jadwal. Deh, itu sebabnya dalam Al-Qur'an yang saya baca tadi itu wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami tidak menciptakan manusia hidup selama-lamanya. Ya, apa imitta ya Muhammad, kalau kamu sudah meninggal dunia, apa humul khalidun, apakah mereka selalu akan kekal selama-lamanya? Dijawab dengan ayat setelahnya, kullu nafsin dha'iqatul maut, katanya setelah ayat itu. Ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kita diuji dengan ujian yang luar biasa. Ya, dahsyatnya itu. Kita diuji dengan kebaikan, ya. Ini ujian, layatan ini ujian. Terkadang-kadang kan kebaikan loh. Waktu kita layatan itu, terkadang-kadang diuji, kita malas pelunggu ada saja alasannya. Terkadang ini yang punya kesempatan itu layatan. Berarti orang itu tidak lulus dalam ujian. Wa nabluukum bisyarr wal khair. Yang tidak bagus dan yang bagus kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan banyak di Al-Qur'an, banyak di hadis ni. Tapi alhamdulillah wa syukurillah ya, barisan Hizbullah barisan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa dia luar biasa? Karena disebut dalam Al-Qur'an. Hizbullah nama barisan disebut dalam Al-Qur'an. Bentengnya salat nahdlatain, yakini serta amalkan. Salat nahdlatain perlu baca sebanyak-banyaknya itu, kata Bapak Maulana Syekh. Ya, Hizbullah tugasmu suci, tidak Hizbullah tugasmu suci, berjuang sepenuh hati, tidak mengharapkan gaji, mencari ridha ilahi. Ya, Hizbullah jiwa pejuang, tidaklah suka menyerang. Kalaulah musuh yang datang, Hizbullah pasti menghadang, terutama pasukan inti terdepan. Jadi terdepan menjadi seperti sepeda motor yang disebut oleh pembina barisan Hizbullah semalam. Ada pertemuan kami di Sendang Batu deh. Selalu menjadi garda terdepan dia, ya, garda terdepan kalau ada sesuatu itu. Nah, insya Allah itu sebabnya yang teringat kepada pasukan inti kita, tapi sudah meninggal dia. Seminggu yang kemarin dari lekan timur itu, ya Allah luar biasa ya orang itu. Jam berapa saja ya kita suruh datang saja dia. Dan bahwa juga cepat datang konsentrasinya. Ya, konsentrasinya kalau dia mau itu, kalau dia baca Salatul Nahdlatain, datang sudah konsentrasinya. Ya, tepat hidup dia. Itu luar biasa. Tapi karena yang namanya manusia, ya dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harapkan mudah-mudahan ada penggantinya. Ya, seperti ya beliau itu, ya luar biasa. Jadi itu ikhlas ya dalam perjuangan Nahdlatul Wathon. Nah, oleh sebab itu jemaah sekalian, dengan kehadiran Pelunggu yang atas nama pimpinan barisan Hizbullah, Panglima barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Al-Mukarramun, wabil khusus para asatidz, ya pasukan inti, para jemaah sekalian, Jadi keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah, mudah-mudahan Pelunggu tetap sabar. Ya, bacakan orang tuanya, banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak membaca surat Yasin, suratul Ikhlas. Bahkan setelah selesai kami dari sini, jadi keluarga yang terdekat itu harus bacakan dia Yasin. Sekali. Karena sekali kita baca Yasin,
Ya, satu orang sekali seolah kita menamatkan Al-Quran 10 kali. Dalam satu riwayat 12 kali. Man qara'a Yasin marratan wahidah katanya. Saya membaca Yasin satu kali pakaian nama khatam Al-Quran 10 marrat. Seolah-olah dia menamatkan Al-Quran 10 kali. Wa fi riwayatin isna 10 marrat. 12 kali. Itulah keistimewaan surat Yasin, kena termasuk hati daripada Al-Quran. Baca Yasin sebanyak-banyaknya. Okay. Nah, oleh sebab itu kami tidak perpanjang. Okay. Kena waktu maghrib pada saat niki jam 6:04. Menduluan ya 6:30 dia. Ya, agak lama. Mungkin jam 6:04 azan terus. Nah, terus Isya jam 7:20. Jadi waktu ini harus kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Nanti kita lanjutkan hadis yang sisanya tadi. Mudah-mudahan ada 4-nya. Ya, kita kembali kepada almarhumah ya, Zuhriyah. Kalau ada kesalahan almarhumah baik sengaja ataupun tidak sengaja waktu hayatnya itu, mari kita maafkan Kita maafkan Kita saksikan almarhumah bahwa almarhumah termasuk dengan bagus Asyhadu 'alaiha bil khair. Asyhadu 'alaiha bil khair. Asyhadu 'alaiha bil khair. Terima kasih atas kesabaran pelungguh. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.